Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warnita Jenny, BP 17237. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul yaitu tentang pengembangan modul pembelajaran IPS berbasis problem basis learning atau PBL kelas 5 di SD Negeri 44 Kapau. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang A, latar belakang masalah. Pembelajaran IPS merupakan mata pelajaran wajib yang diikuti oleh semua peserta didik yang dapat mengkaji sebuah peristiwa, konsep, fakta, dan berkaitan dengan isu sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. Menurut Syafril dan kawan-kawan, tahun 2012 halaman 36 menyatakan bahwa pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk membudayakan manusia. Harmoni Sosial, Jurnal Pendidikan IPS nomor 1 tahun 2017 halaman 3. IPS merupakan suatu penyederhanaan disiplin ilmu sosial, ideologi, negara, dan disiplin ilmu lainnya, serta masalah-masalah sosial yang berkaitan, yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Dalam proses pembelajaran, guru harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan potensi belajar siswa, dan guru dapat menggunakan perangkat pembelajaran yang berupa modul. Modul adalah bahan ajar yang efektif dan efisien. Modul disusun secara sistematis dan memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Menurut Daryanto, tahun 2013 halaman 9, modul adalah bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik untuk menguasai tujuan belajar yang spesifik. Menurut Susanto, tahun 2013 halaman 43, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Desember tahun 2020 di kelas 5 SD 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, pada saat proses pembelajaran, guru mengajar menggunakan buku tema atau buku cetak yang sudah disediakan sekolah sesuai dengan kurikulum 2013, seperti pulpen dan lembaran kerja siswa atau LKS, sehingga pada saat proses pembelajaran siswa hanya terfokus pada buku cetak. Dari hasil wawancara dengan Ibu Berta Yulia Putri, peneliti menemukan beberapa kendala, di antaranya guru belum sepenuhnya menggunakan bahan ajar yang menarik karena keterbatasan waktu dan fasilitas dari sekolah. Di samping itu, bahan ajar modul berbasis problem basis learning atau PBL belum ada digunakan di sekolah tempat penelitian. Navia dalam Again dan Keucak tahun 2014 halaman 130 menyatakan bahwa problem basis learning atau PBL merupakan suatu kegiatan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dan mater pelajaran.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul pengembangan modul pembelajaran IPS berbasis Problem Based Learning atau PBL kelas 5 di SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Yang B yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menggunakan modul yang menarik untuk siswa. Dalam proses pembelajaran, bahan ajar yang digunakan guru hanya buku cetak atau buku tema. Yang ketiga yaitu guru tidak menyediakan modul yang berbasis Problem Based Learning atau PBL di kelas 5 di SD 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Yang C yaitu batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti ini akan dibatasi pada pengembangan modul yang berbasis Problem Based Learning atau PBL di kelas 5 pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan di SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, yang dilakukan hanya sampai valid saja dan tidak dilakukan karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Selanjutnya yaitu yang D, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara menghasilkan pengembangan modul belajar IPS berbasis Problem Based Learning atau PBL di kelas 5 SD 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan yang memenuhi kriteria valid. Yang kedua yaitu bagaimana cara penerapan pengembangan modul pembelajaran IPS berbasis Problem Based Learning atau PBL pada kelas 5 SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Selanjutnya yaitu yang E, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan untuk yang pertama, menciptakan modul pembelajaran IPS berbasis Problem Based Learning atau PBL pada kelas 5 SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan yang memenuhi kriteria valid. Yang kedua yaitu mengetahui cara penerapan modul pembelajaran IPS berbasis Problem Based Learning pada kelas 5 SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan yang memenuhi kriteria praktis. Selanjutnya itu manfaat penelitian bagi guru sebagai sumber bahan ajar yang telah dikembangkan dan juga sebagai alternatif bahan ajar dalam produk modul yang bisa digunakan dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, bagi peneliti untuk mengembangkan penemuan lebih lanjut dengan menerapkan PBL pada pembelajaran standar kompetensi yang lain dan banyak menggunakan sampel penelitian sehingga hasilnya akan lebih baik. Yang ketiga yaitu bagi siswa, dapat membantu siswa untuk memahami pembelajaran IPS melalui bahan ajar yang sudah dikembangkan. Yang selanjutnya itu G, spesifikasi produk. Dalam penelitian ini konsekuensi yang digunakan adalah modul pembelajaran berbasis Problem Based Learning di kelas 5 pada materi udara bersih bagi kesehatan yang spesifik sebagai berikut. Yang pertama itu modul pembelajaran IPS. Modul pembelajaran IPS ini telah disusun dengan terarah melalui proses pembelajaran bermakna yang dialami sendiri sehingga siswa dapat menggunakan pengetahuan dalam proses belajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu modul yang dikembangkan di kelas 5 sudah sesuai dengan kurikulum 2013 melalui materi udara bersih bagi kesehatan yang dilengkapi dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar yang mengarah pada pengalaman evaluasi, langsung, rangkuman materi, dan daftar pustaka. Yang ketiga yaitu keistimewaan dari modul ini
dapat menjelaskan ciri khas dari modul tersebut karena modul ini dibuat berbeda dengan modul yang lain. Keistimewaan yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis problem based learning. Yang keempat yaitu ukuran modul rancangan awal adalah 16 kali 22 cm atau A4. Penampilan cover yang menarik dengan menggunakan gambar yang berwarna dengan jenis tulisan Comic Sans MS dan CZ16. Isi modul menggunakan jenis tulisan Comic Sans MS dengan ukuran tulisan 12 dan 14. Yang selanjutnya itu H, manfaat pengembangan. Instrumen pembelajaran yang menggunakan modul IPS berbasis problem based learning mampu membantu guru untuk mengembangkan proses pembelajaran secara individu pada peserta didik. Modul IPS berbasis problem based learning ini dilengkapi dengan berbagai gambar-gambar animasi dan materi yang dapat membuka wawasan peserta didik agar aktif dan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kelas 5 SD. Pengembangan dalam sebuah penelitian sangatlah penting. Untuk lebih lanjutnya, peneliti dapat menguraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi peserta didik dapat membantu untuk memudahkan untuk meningkatkan keterampilan belajar sehingga peserta didik dapat diiringi di jelang perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang jelas dan terarah dalam memahami materi pembelajaran sehingga siswa dapat memperoleh keterampilan yang maksimal dalam memahami materi pembelajaran IPS tentang udara bersih bagi kesehatan. Yang kedua yaitu bagi guru pengembangan. Bagi guru yaitu pengembangan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan alternatif yang menggunakan perangkat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Guru akan lebih mudah dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu bagi peneliti bisa menambah wawasan dan pengembangan modul pembelajaran IPS. Yang keempat, bagi peneliti lain untuk bahan masukan dan menimbulkan motivasi yang menginspirasi peserta didik dalam rangka pengembangan pembelajaran IPS, pembelajaran di SD. Yang selanjutnya itu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan tentang pelajaran dan pembelajaran. Yang satu yaitu belajar. Menurut Susanto tahun 2013 halaman 4, belajar adalah salah satu aktivitas dilakukan oleh seseorang baik dalam keadaan sadar maupun sengaja untuk memperoleh pemahaman, konsep dan pengetahuan baru sehingga memungkinkan seseorang adanya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dan berpikir, bertindak maupun merasa. Menurut Slameto dalam Hamdani tahun 2011 halaman 20, belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan pendekatan di atas, maka dapat disimpulkan belajar adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sadar sehingga dapat menghasilkan pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu pembelajaran. Menurut Dimyati dan Murjiono dalam Sumantri tahun 2009 halaman 7, pembelajaran adalah persiapan dan kesiapan oleh guru dalam memberi informasi kepada siswa. Dengan adanya kesiapan yang dirancang guru dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang B yaitu tinjauan tentang pembelajaran IPS.
Yang pertama, pengertian IPS. Menurut Susanto tahun 2014 halaman 138, IPS merupakan untuk mengembangkan konsep pemikiran berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di sekitar lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pembelajaran IPS diharapkan dapat dilahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran IPS. Menurut Rahmat tahun 2016, kedudukan IPS pada sekolah dasar, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah nomor 1 tahun 2016 halaman 68. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar yaitu yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar masyarakat. Yang kedua yaitu memiliki sikap mental terhadap ketimpangan yang terjadi. Yang ketiga, terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik dari lingkungan keluarga, diri sendiri maupun masyarakat. Yang C yaitu tinjauan tentang modul. Yang pertama, pengertian modul. Menurut Hamdani tahun 2011 halaman 219, modul merupakan sarana pembelajaran yang mengkaji tentang materi, metode, batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan, dan cara mengevaluasi yang telah dirancang secara menarik dan sistematis untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri. Sedangkan menurut Daryanto tahun 2013 halaman 9, modul adalah bentuk bahan ajar yang dikemas secara sistematis dan utuh. Di dalamnya terdapat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu peserta didik menguasai tujuan pembelajaran secara spesifik. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang berisi tentang materi pembelajaran serta latihan yang bisa dikerjakan peserta didik. Modul ini dapat membantu siswa segera bisa belajar secara mandiri. Yang kedua yaitu tinjauan dan manfaat modul. Tujuan dan manfaat modul. Menurut Hamdani tahun 2011 halaman 220 sampai 224, salah satu tujuan penyusunan modul adalah untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang mempertimbangkan kebutuhan siswa, yaitu bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi ajar serta latar belakang lingkungan sosial. Menurut Hamdani tahun 2011 halaman 220, modul memiliki berbagai manfaat baik dari kepentingan siswa maupun dari kepentingan guru. Adapun bagi siswa, modul bermanfaat antara lain yang pertama yaitu siswa dapat melatih diri belajar secara mandiri. Yang kedua, siswa mampu mengekspresikan cara-cara belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga yaitu belajar dengan menarik karena modul dapat dipelajari di luar jam pembelajaran. Yang keempat, berkesempatan menguji kemampuan diri sendiri dengan mengerjakan latihan yang disajikan di modul. Yang kelima, mampu mempelajari sendiri. Yang keenam, mengembangkan kemampuan siswa dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya. Sedangkan bagi guru, menurut Hamdani tahun 2011 tahun 220 penyusunan modul bermanfaat. Yang pertama yaitu mengurangi kebergantungan terhadap ketersediaan buku teks. Yang kedua, memperluas wawasan karena disusun dengan digunakan sebagai referensi. Yang ketiga, menambah kanzanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar. Yang keempat,
membangun komunikasi yang efektif antara dirinya dan siswa karena pembelajaran tidak harus berjalan secara tatap muka. Yang kelima, menambah angka kredit juga dikumpulkan menjadi buku dan ditertibkan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip penyusunan modul. Yang keempat itu langkah penyusunan modul. Yang kelima, alur penyusunan modul, dan yang D yaitu tinjauan tentang modul pembelajaran problem based learning atau PBL. Menurut Navia dalam Arends tahun 2008 halaman 55, modul problem based learning atau PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek afektif, kognitif, dan psikomotif. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorientasi siswa untuk meneliti. Yang ketiga, membangun investigasi mandiri dan berkelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dan yang E yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang diambil dari Avandi tahun 2016 yang berjudul pengembangan modul IPS SMP kelas 8 semester 1 dengan tema keunggulan lokasi dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan judul pengembangan modul pembelajaran IPS berbasis problem based learning atau PBL kelas 5 di SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian pengembangan modul. Selanjutnya itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut. Yang pertama, proses pembelajaran IPS. Yang kedua, belum menyediakan modul IPS yang berbasis problem based learning PBL pada pembelajaran IPS. Selanjutnya itu perlu dikembangkan modul yang berbasis problem based learning atau PBL pada pembelajaran IPS. Selanjutnya, modul IPS berbasis problem based learning atau PBL pada pembelajaran IPS dikembangkan dengan menggunakan modul pengembangan 3D. Selanjutnya itu validasi dan praktilitas bahan ajar IPS berupa modul IPS berbasis problem based learning atau PBL pada materi udara bersih bagi kesehatan. Selanjutnya, modul IPS berbasis problem based learning atau PBL pada pembelajaran IPS yang valid dan praktis. Gambar 1, kerangka konseptual pengembangan modul menggunakan problem based learning atau PBL. Yang selanjutnya itu bab 3, metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Berpedoman pada tujuan penelitian adalah hasilkan perangkat pembelajaran yang valid dan praktis. Maka penelitian pengembangan research and development menurut Sugiono tahun 2009 halaman 297. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Menurut Arifin tahun 2012 halaman 126, penelitian dan pengembangan modul adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian yang akan dikembangkan merupakan penelitian berbasis problem based learning. Setelah produk dikembangkan, maka akan dilakukan analisis validasi, analisis praktilitas dan pada modul yang akan digunakan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Yang B yaitu model pengembangan. Yang pertama, model pengembangan
Modul berbasis problem based learning dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 4D. Menurut Trianto tahun 2014 halaman 233 menyatakan bahwa pengembangan modul ini terdiri dari 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, develop, dan disseminate, yaitu menganalisis, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Namun karena keterbatasan kemampuan, maka dalam penelitian ini penulis hanya sampai pada tahap 3D, yaitu define, design, develop saja. Menurut Arifin tahun 2012 halaman 127 mengatakan bahwa model pengembangan adalah dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model prosedural. Modul akan divalidasi oleh pakar dan kemudian akan diuji cobakan pada siswa kelas 5 SD Negeri 44 Kapau, Kecamatan Lengayang, Pesisir. Pada saat diuji akan diamati keterampilan modul yang digunakan oleh siswa pengamat, yaitu analisis kebutuhan, analisis peserta didik, kurikulum, analisis desain. Selanjutnya desain awal media pembelajaran berbasis problem based learning dan validasi oleh pakar. Selanjutnya itu analisis uji praktikalisasi, analisis praktikalisasi dan modul pembelajaran berbasis problem based learning. Yang C yaitu prosedur pengembangan. Yang pertama yaitu tahap penganalisisan. Yang A, analisis kurikulum. Pada tahap ini dilakukan telah terhadap kurikulum 2013 berdasarkan silabus dan mata pelajaran IPS kelas 5 semester 1 tema 2 subtema 1 sampai subtema 3 pembelajaran 3 dan 4 tentang udara bersih bagi kesehatan. Diketahui kompetensi yang akan dicapai meliputi subtema 1 pembelajaran 3 kompetensi dasar atau KI. Yang A, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang B, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Yang B yaitu analisis siswa. Adapun karakteristik yang perlu diperhatikan antara lain usia, kemampuan akademik yang dimiliki oleh siswa, kemauan atau motivasi belajar siswa, dan sikap yang dimiliki oleh siswa. Yang C yaitu analisis konsep. Analisis konsep bertujuan untuk menentukan isi materi pelajaran yang dibutuhkan siswa dalam mengembangkan modul pembelajaran. Materi pelajaran dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang cocok untuk materi udara bersih bagi kesehatan. Yang kedua yaitu tahap perancangan atau desain. Tahap perancangan merupakan rancangan perangkat pembelajaran yang berupa modul berbasis problem based learning atau PBL sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Perancangan modul ini memiliki format penulisan yang sesuai ukuran huruf, menggunakan warna pada modul perangkat pembelajaran yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Yang A, tahap validasi modul. Modul yang digunakan adalah modul yang telah divalidasi oleh validator. Modul pembelajaran yang digunakan oleh guru dan siswa terlebih dahulu divalidasi, yaitu validasi isi dari modul tersebut.
Validasi modul dilakukan oleh pakar pendidikan sesuai dengan bidang kajiannya. Validator terdiri dari tim ahli dari dosen seperti yang terdapat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu Dr. Jen, nama validator. Yang pertama itu nama validator. Yang pertama Dr. Jendriadi MPD yaitu sebagai dosen PGSD. Yang kedua Riri Marfilinda MPD yaitu sebagai dosen PGSD. Yang B yaitu tahap praktikalitas. Praktikalitas ialah keterlaksanaan modul yang digunakan oleh guru dan siswa. Modul ini diuji dengan proses pembelajaran melalui penggunaan modul oleh guru dan siswa. Yang pertama, tahap praktikalitas oleh guru. Guru yang mengajar diminta untuk menggunakan modul IPS berbasis problem basis learning atau PBL yang telah divalidasi dan guru mengisi angket keterpakaian modul. Yang kedua yaitu tahap praktikalitas oleh siswa. Siswa diminta untuk mengisi angket praktikalitas modul IPS berbasis problem basis learning pada materi udara bersih bagi kesehatan. Selanjutnya yaitu guru akan menguji praktikalitas pengembangan modul berbasis problem basis learning yang dilihat dari tabel berikut. Daftar nama guru yang menguji praktikalitas modul berbasis problem basis learning yaitu namanya Berta Yulia Putri SPD, keterangan guru kelas 5 SD Negeri 44 Kapok, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Selanjutnya itu yang D, subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan anggota populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian atau sampling jenuh. Sugiono tahun 2009 halaman 124. Sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah semua siswa kelas 5 SD Negeri 44 Kapok, Kecamatan Lengayang, Pesisir Selatan. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu angket. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sugiono tahun 2009 halaman 199. Angket ini digunakan untuk mengetahui penilaian validator mengenai modul pembelajaran IPS berbasis problem basis learning atau PBL yang digunakan sebagai bahan ajar pada kelas 5 SD. Yang kedua yaitu lembaran validasi. Lembaran validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul yang kita gunakan valid atau tidak. Yang selanjutnya itu instrumen penelitian. Yang pertama lembaran validasi. Lembaran validasi digunakan untuk mengetahui apakah modul yang telah dirancang valid atau tidak. Skala penilaian untuk lembaran validasi menggunakan skala Likert. Lembaran validasi divalidasi langsung oleh validator tampil dan materi. Yang kedua yaitu lembaran praktikalitas. Angket praktikalitas diisi oleh guru dan siswa yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan, saran, dan kritikan untuk berbagai modul, sehingga modul bernuansa pendidikan karakter berbasis problem basis learning atau PBL yang dikembangkan benar-benar menjadi modul yang praktis digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, analisis data hasil validasi modul. Hasil validasi dan validator terhadap seluruh aspek yang dinilai disajikan dalam bentuk tabel. Untuk mengetahui validasi media, maka penilaian validasi menggunakan rumus yang memodifikasi dari Trianto tahun 2009 halaman 243 sebagai berikut, yaitu nilai validitas jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dan dikali 100%.
Yang kedua yaitu analisis praktikalitas dapat diperoleh dengan cara menghitung skor siswa yang menjawab masing-masing item sebagaimana terdapat dalam angka. Data diuji praktikalitas modul dianalisis dengan persen menggunakan rumus yang dikomendasi dari Trianto tahun 2009 halaman 243 sebagai berikut, itu nilai praktikalitas sama dengan jumlah semua skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimum dan dikali 100%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.